Oke, selamat pagi. Selamat datang di podcast Kabar Terdepan bersama aku Ingrid Putri sebagai host. Nah, kali ini kita akan membahas terkait dengan program MBKM. Nah, dari teman-teman semuanya apakah tahu nih program MBKM ini apa? Nah, program MBKM ini adalah program Merdeka Kampus Merdeka yang diluncurkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia pada akhir Januari tahun 2020. Nah, kebijakan ini merupakan bagian dari inisiatif Merdeka Belajar yang bertujuan untuk memberikan fleksibilitas kepada mahasiswa dalam menjalani pendidikan tinggi, termasuk kesempatan untuk belajar di luar program studi mereka. Nah, MBKM ini memungkinkan mahasiswa untuk mengambil mata kuliah di perguruan tinggi lain, juga mengikuti magang, melakukan penelitian, dan juga berbagai kegiatan lainnya yang relevan dengan dunia kerja. Nah, pada podcast kali ini kita kedatangan narasumber yang sangat luar biasa. Bisa memperkenalkan diri dulu, Kak? Hai semuanya, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Dwi Tantriana, biasa dipanggil Tantri, mahasiswa Universitas Islam Majapahit dari program studi Ilmu Komunikasi nih, semester 5. Oh, kakaknya masih semester 5 ya? Iya, kebetulan semester 5 Kak untuk tahun ini. Oke, untuk kesibukannya kali ini? Untuk kesibukan di semester 5 ini tetap ada mata kuliah, nah cuman pembedanya di tahun ini tuh kebetulan saya di tahun sebelumnya itu mengikuti program yang sudah dijelaskan sama Kak Ingrid nih, host kita hari ini, tentang MSIB yaitu magang dan studi independen bersertifikat. Oh, jadi kakaknya kesibukannya sebelumnya itu mengikuti program MSIB. Iya, jadi dengan kesibukan ini mungkin jadi saya jarang ke kampus ya untuk semester 5 ini karena mengikuti program MSIB ini. Oh, boleh di-spill sedikit dong, Kak? Mungkin dari teman-teman kepo nih program MSIB dari Kak Tantri. Jadi sebenarnya untuk magang dan studi independen bersertifikat itu ada dua jenis, yaitu magang di tempat sama magang secara online-nya. Nah, kebetulan kalau aku mengambil di studi independen yaitu secara daring atau online di rumah jadi pelaksanaannya. Untuk tempatnya itu kebetulan diterima di PT City Asia Internasional yang ada di Jakarta waktu itu. Cuman kita nggak pergi ke kantornya, jadi lebih fleksibel gitu pelaksanaannya di online. Oh, gitu ya. Hebat sekali, sangat luar biasa narasumber kita kali ini. Oke, kita lanjut di program MBKM ini itu ada banyak loh. Ada juga program salah satunya itu PKMPM. Yang kebetulan juga Kak Tantri ini terlibat di dalamnya. Begitu ya, Kak? Untuk itu ya terlibat juga. Jadi sebenarnya bebarengan sih untuk SIB ini sama PKM PM ini di tahun ini gitu. Oh, begitu. Jadi double-double Itu Kak. dimulai bulan berapa nih, Kak? Kalau boleh tahu. Kalau mulainya itu kita mulai bulan September dan alhamdulillah ya untuk di Desember ini awal Januari sudah selesai, sudah plong jadinya kesibukannya sudah mulai berkurang. Jadi untuk dua program itu kakaknya dimulai dari September dua-duanya. Betul, dua-duanya di September dan selesainya di akhir Desember ini. Oh, begitu. Untuk yang PKMPM-nya ini kok bisa sih Kak Tantri bisa terlibat, ini gimana ceritanya? Kalau di PKM PMM ini kan karena salah satu program kreativitas mahasiswa berupa pengabdian masyarakat. Nah, pengabdian masyarakatnya itu implementasinya lebih ke hibah KKN. Jadi untuk itu kenapa kok saya bisa ikut di PKM PM ini tuh awalnya ajakan nih dari salah satu dosen di Universitas Islam Majapahit. Nah, kebetulan dosennya ini tuh dari teknik informatika, kemudian mencari delegasi mahasiswa dari setiap program studi untuk diikut sertakan begitu. Nah, kebetulan alhamdulillah lolos Kak untuk pengajuan proposalnya. Oh, jadi untuk timnya Kak Tantri ini apakah satu prodi atau dari berbagai prodi yang dihimpun? Nah, karena ini tadi delegasi untuk per prodi, jadi nggak hanya dari ilmu komunikasi, itu juga diambil dari teknik, kemudian fakultas ekonomi, manajemen, akuntansi itu juga ada Kak kebetulan. Oke, untuk total timnya dari Kak Tantri ini berapa? Kalau untuk tim di PKM ini tuh sebanyak 20 mahasiswa Kak dari berbagai program studi itu tadi. Oh, untuk pembagian job desk-nya gimana Kak kalau dari berbagai program studi ini? Oh iya, kalau terkait dengan job desk itu karena kita kan dihimpun dari banyak prodi ya Kak ya.
Dari banyak prodi itu kita dibagi menjadi 4 tim besar. Nah, 4 tim besar dalam pengabdian masyarakat ini tuh apa aja? Itu ada tim digital marketing, itu yang pertama. Kemudian ada pembagian di tim PG PAUD. Nah, itu memberikan pengajaran di PAUD yang ada di tempat tersebut. Kemudian pengelolaan limbah atau sampah dan juga pembuatan paving. Paving di sana itu soalnya usaha yang besar gitu di tempat tersebut. Oke, tadi ini belum disepil nih tempatnya di mana Oh nih iya. sama Kak Tantri. Boleh dong disepil Kak? Untuk tempatnya itu kita sebenarnya masih di Mojokerto aja. Untuk lebih lengkapnya itu di Desa Kemantren, Kecamatan Gedek. Nah, di sana itu kebetulan kenapa kok kita alokasinya di sana itu karena ternyata sudah dianalisa sebelumnya sebelum kita terjun itu banyak sekali potensi yang perlu kita gali gitu dalam masyarakat di Desa Kemantren tersebut. Oh jadi begitu. Untuk mungkin dari Kak Tantri nih, apa sih yang menjadi eh keinginan Kak Tantri untuk mengikuti PKMPM ini? Kira-kira. Awalnya ini kan karena ditawarkan sama dosen saya. Nah, kebetulan saya sangat antusias sekali nih karena salah satu program dari Kemendikbud, kemudian dibuka untuk semua program studi. Jadi biar saya dari program studi komunikasi nggak hanya belajar tentang public speaking, kemudian broadcasting dan lain sebagainya, tapi juga bisa mengenal bagaimana UMKM, terus pembuatan website dan perkembangan di luar sana tuh banyak banget gitu Kak. Karena kita bertemu dari teknik dan juga fakultas ekonomi begitu. Oke, tadi sempat disinggung nih sama Kak Tantri terkait tim 4 besar. Boleh dong tahu dengan timnya itu? Oke, karena kalau timnya itu kebetulan saya dari tim digital marketing nih Kak. Oh gitu. Jadi untuk tim digital marketingnya nih ada apa aja Kak untuk program kerjanya? Kalau terkait dengan program kerja di tim digital marketing itu ada yang pertama pelatihan digital marketing, produk dan juga packaging. Itu sebagai pembuka kita sosialisasi kepada ibu-ibu yang ada di sana. Nah, kenapa ini targetnya adalah ibu-ibu karena pembahasannya kita kan lebih ke UMKM. Nah, usaha-usaha ini yang ada di Gedek memang kebanyakan dimiliki oleh ibu-ibu penggerak PKK begitu, Kak. Oh begitu. Jadi ini untuk program kerjanya Kak Tantri ini membuat sebuah pelatihan, webinar atau apa Kak? Ya, kalau itu sebuah pelatihan, Kak, pelatihan digital marketing begitu. Karena kita lihat itu kan targetnya kan ibu-ibu seperti itu. Nah, di mana secara digital mungkin di tahun-tahun 90-an era begitu kan digital marketing masih belum se-booming sekarang gitu ya. Jadi bagaimana kita memperkenalkan tentang pentingnya digital marketing kepada ibu-ibu penggerak PKK di sana. Nah ini saya lagi kepo nih untuk pengenalan pelatihan digital marketingnya ini apakah ada kendala Kak? Soalnya untuk kalangan ibu-ibu PKK. Nah, ya ini kalau tantangan ya, karena mungkin tantangannya itu di teknologi Kak. Di teknologi itu karena tidak semua ibu-ibu penggerak PKK ini tuh memiliki handphone secara pribadi. Jadi ketika kita melakukan sosialisasi terkait dengan pembuatan akun media sosial, kemudian aplikasi Canva untuk mengedit, itu mereka banyak juga nih yang pinjam dulu dong pakai HP anaknya begitu. Nah, untuk kita mau membuatkan akun itu jadinya susah untuk sandi, untuk login begitu. Oke, untuk kira-kira pelatihannya nih berapa kali Kak? Sebenarnya kalau pelatihan ini tuh sebagai pembukaan untuk menghimpun ibu-ibu tersebut, jadi biar datanya tuh masuk di kita. Nah, datanya itu tuh ada berapa UKM, kemudian alamatnya di mana, biar nanti setelah pelatihan kita sudah bisa terjun dari rumah ke rumah untuk pengembangan lebih lanjut. Jadi setelah pelatihan itu kita ada mentoring, jadi mentoring setiap minggunya. Oh, jadi untuk mentoring setiap minggunya ini langsung terjun ke rumah ibu-ibu PKK tersebut yang terlibat Iya, dalam. betul. Oh, begitu. Untuk Nah, kalau mentoring ini Kak ya, mentoring itu kita dari satu mahasiswa itu memegang 2 UMKM itu tadi, 2 usaha. Jadi ya kalau misalkan ke rumah nih Kak ya kan kita nggak bisa nentuin jam berapa ibunya longgar. Jadi kita tuh menyesuaikan gitu sama jadwal UMKM di sana. iya, apalagi ibu-ibu kan sekarang juga ada kesibukan ibu rumah tangga Iya, betul begitu. banget. Tapi kira-kira untuk waktunya biasanya Kak Tantri ini
ke rumah-rumah ibu-ibu ini kiranya sore atau pagi nih Kak? Kalau itu sebenarnya tergantung juga. Sebelumnya kita sudah menghubungi dari penggerak PKK-nya apakah bersedia di pagi atau sore. Nah itu kadang ada yang memang langsung bersedia, terus tapi juga ada yang oh nanti dulu Mbak, saya bisanya di malam hari. Nah itu tetap kita datengin tuh di malam hari juga, kita tetap ke sana. Waduh, oke. Tadi Kak Tantri kan ini memegang dua ya, Iya, satu orangnya. 2 UMKM. Heeh. Lah itu untuk duanya ini apa aja Kak? Nah, kalau saya pribadi ya, kalau saya pribadi itu bertepatan dengan UMKM Sari Kedelai sama Rias Pengantin. Nah, Oh, itu jadi Sari Kedelai sama Rias iya, Pengantin. jadi agak itu ya jauh ya Kak UMKM usaha sama Rias begitu. Cuman jadi kayak tantangan tersendiri begitu kita belajar tentang Rias Pengantin di sana. Tapi untuk Kak Tantri sudah bisa atau belum nih? Oke, kalau rias jadi saya lebih tahu macam-macam kebaya gitu ya mungkin sama beberapa tutorial make up yang diajarkan dari ibu-ibunya juga. Nah, setelah promosi dari ibu-ibu tadi, bagaimana usahanya, nah itu kita mengajarkan tentang pentingnya brand, kemudian membentuk merek karena kadang mereka tuh punya usaha tapi merek atau logo itu ternyata belum punya nih Kak di zaman sekarang itu. Jadi kita buatkan logo juga, buatkan akun media sosial gitu. Tapi Kak untuk biasanya ya ini, sepengetahuan saya untuk Rias Pengantin ini biasanya mereka sudah punya sosial media loh. Entah di Instagram, entah di TikTok. Tapi untuk yang di UMKM-nya Desa Kemantren ini belum. Nah, sebenarnya kalau Rias Pengantin itu memang sudah punya, tapi secara apa yang mereka upload atau yang ditayangkan itu mungkin secara konten ya itu dari segi konten itu masih belum yang update begitu. Jadi kita mengajarkan juga bagaimana editing video atau foto yang baik itu. Termasuk dengan penggunaan hashtag biar nanti publikasinya tuh bisa naik begitu. Dan selain itu kadang kita tentuin juga pembuatan jadwal. Nah, jadwal untuk publikasi di medsos itu kan juga memengaruhi apakah kita upload di pagi, siang, malam itu tergantung dari jenis kontennya. Oke, untuk yang Sari Kedelai Kak? Oh ya, kalau Sari Kedelai itu memang kebetulan belum punya karena promosinya untuk pembelian Sari Kedelai itu lewat via WhatsApp, Kak. Via WhatsApp, di-upload story fotonya, kemudian ada yang pesan berapa begitu. Terus karena belum punya akun medsos, kita buatkan lebih fokus kepada Instagram dan juga TikTok. Oh, jadi untuk UMKM-nya di Desa Kemantren ini sudah memiliki ya untuk mereka itu, tapi nantinya dikembangkan gitu ya. Iya, betul. Jadi bukan Sebagian, hanya rintisan, maksudnya iya. merintis gitu enggak kan? Kalau akun medsosnya itu memang sebagian sudah ada, sebagian itu juga belum, Kak. Tapi untuk produksinya, maksudnya kayak penjualannya atau gimana itu sebelumnya sebelum ada kehadiran PKMPM di Desa Kemantren ini, apakah memang mereka sudah menjadi res pengantin, sudah jualan atau gimana Kak? Oh iya, kalau itu sebenarnya sudah jualan dari sebelumnya, cuman bagaimana kita ketika sudah pelatihan itu jadi ikatan per UMKM yang ada di Desa Kemantren kan bisa berkumpul gitu. Jadi bisa berkumpul kemudian dihimpun dalam ikatan UMKM penggerak PKK itu tadi. Jadi kontribusinya sama sosialisasinya tuh lebih mudah. Oh begitu. Jadi untuk tantangannya nih Kak, tadi kan membahas tentang tantangan jika ibu-ibu PKK kalangan ibu-ibu untuk mengajari gimana digital marketing. Untuk tantangan keseluruhan dari kegiatan PKMPM ini apa Kak? Kalau tantangan secara keseluruhan menurut saya mungkin beda-beda ya dari per timnya. Kalau ditarik kesimpulan secara keseluruhan mungkin dari apa yang dilakukan sama teman-teman itu sebenarnya sudah relevansi atau belum gitu sama kebutuhan masyarakat. Karena kadang kita menginisiasi untuk pembuatan kanva ataupun yang tadi paving ternyata tidak dibutuhkan sama masyarakat. Jadi tetap kita menggali info secara terus-menerus begitu Kak. Sehari-harinya kita tetap mentoring, kita pantau medsos mereka yang sudah kita buatkan, tapi mereka juga sudah pegang login, username sama passwordnya juga. Terus bagaimana apakah mereka itu penjualannya bisa terus berkembang begitu Kak dari yang sebelumnya ada pelatihan sampai sudah ada begitu. Sejauh ini apakah sudah di follow up nih terkait dengan akun Instagram masing-masing
UMKM yang ada di Desa Kemantren? Apakah memang sudah berdampak, apakah belum? Oke, untuk follow up itu, nah kebetulan kemarin saya habis di UMKM Sari Kedelai, itu alhamdulillah peningkatan nih Kak untuk penjualannya Sari Kedelai. Walaupun mungkin peningkatannya tidak secara signifikan yang langsung melejit begitu ya, cuman alhamdulillahnya dengan terciptanya logo, kemudian brandingnya bisa menarik perhatian banyak konsumen begitu. Oke, untuk penyelesaiannya yang UMKM yang di Desa Kemantren ini apakah ada respon dari masyarakat yang ada di sana, Kak? Oke, kalau terkait respon itu sangat antusias sekali ya masyarakat yang ada di Desa Kemantren, dan kebetulan juga sempat bertemu dengan kepala desa yang ada di Desa Kemantren itu Bapak Ahmad Zaidi, mempersilahkan sekali dan sangat mengapresiasi dari tim Universitas Islam Majapahit mengadakan pelatihan di sana, karena di Desa Kemantren juga ini punya badan usaha milik desa BUMDes. Kemudian bisa disangkut pautkan dengan banyak UMKM, oh ternyata yang belum terjangkau itu bisa dikembangkan lagi dalam pelatihan tersebut. Oke, ini menjadi suatu pengalaman terbaru untuk Kak Tantri. Iya, pengalaman baru nih Kak. Ini gimana nih untuk Kak Tantri tanggapannya terkait kegiatan tersebut? Kalau karena ini kan saya dari program studi komunikasi dan banyak bertemu dari teknik itu, jadi saya banyak belajar juga tentang bagaimana pembuatan website, kemudian cara penjualan dalam website tersebut itu seperti apa. Nah itu juga banyak sekali informasi yang saya dapatkan dari teman-teman program studi yang lainnya. Oke, untuk kegiatan MBKM ini gimana Kak? Mungkin ada sedikit respon atau Oke. tanggapan dari Kak Tantri nih, karena Kak Tantri ini sangat luar biasa sekali di bulan-bulan akhir tahun 2024 telah menyelesaikan 2 program kerja SIB dan juga PKM PM. Kalau terkait program ini memang sangat support sekali ya saya, apalagi terkhusus buat mahasiswa yang bisa buat kampus merdeka ya kan, kita belajar merdeka, jadi kita nggak hanya belajar dalam lingkup program studi kita aja, kita juga bisa terjun ke keilmuan yang lainnya gitu. Jadi tidak membatasi kreativitas mahasiswanya itu di tupoksi komunikasi atau teknik, tapi kita juga bisa saling berkolaborasi gitu antar program studi. Jadi harapannya kalau sekarang kan katanya batch 7 ya. Nah, ini harapannya di tahun depan meskipun menteri pendidikannya kita berganti ya, tapi harapannya bisa melanjutkan program yang sudah ada sebelumnya begitu. Karena ini sangat berdampak banget Iya, ya. sangat berdampak banget khususnya buat mahasiswa teman-teman apalagi yang merantau. Nah, itu juga bisa merasakan program studi yang sangat luar biasa begitu. Jadi ini program ini tuh sangat berdampak bagi mahasiswa juga terkhususnya masyarakat yang ada di Desa Kemantren. Nah, juga program MBKM mengajar belajar Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini memiliki manfaat yaitu dengan pemandirian mahasiswa, relevansi dengan dunia kerja, pengembangan soft skill, peluang jaringan yang luas, peningkatan kualitas pendidikan dan juga dampak sosial dan ekonomi bagi masyarakat, terutama UMKM Desa Kemantren. Baik, terima kasih Kak Tantri. Kak Tantri ini sangat luar biasa sama-sama, sekali Kak. narasumber yang telah mengikuti program MBKM yang telah dilaksanakan oleh Kemendikbud. Cukup sekian podcast kali ini, sampai jumpa di lain kesempatan. Bye-bye. Bye-bye.